Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di kantor Bea Cukai Surakarta. Seperti yang Tribuners ketahui bahwa di belakang saya ini adanya UMKM yang diperjualbelikan di sini. Tentu Bea Cukai Surakarta ini mendukung adanya UMKM setempat gitu ya. Bagi Tribuners yang belum pernah mengunjungi kantor Bea Cukai silahkan, karena kantor dibuka dari hari Senin hingga Jumat jam setengah 8 hingga jam 5 sore begitu Tribuners. Tentu kali ini saya akan ngobrol banyak tentang ciri-ciri rokok ilegal yang sering beredar di masyarakat. Sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan narasumber kali ini dengan Mas Andika Wahyu Hardian. Halo Mas. Halo Mbak Rita. Iya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Monggo, Mas Andika boleh menyapa dan memperkenalkan diri terhadap Tribuners? Halo Tribuners ya, yang ada di manapun berada, perkenalkan nama saya Andika, saya adalah pelaksana penyuluhan dan layanan informasi di Bea Cukai Surakarta. Luar biasa Mas Andika, kita akan ngobrol banyak nih Mas Ya. tentang ciri-ciri rokok ilegal. Ya. Tentu masyarakat di luar sana ini mungkin ada yang belum tahu atau mungkin sudah tahu tapi emang sengaja menggunakan. Ya. Betul. Jadi Tribuners emang harus tahu nih Mas, Ya. apa sih sebenarnya ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa Mas? Oke, nah ini kebetulan kita udah bawakan sampelnya di sini Mbak ya. Oke, langsung Tapi, ya ini ya. Sebelum ke sana kita akan bahas sedikit ya, kenapa rokok itu ada yang legal atau ada yang ilegal gitu. Ya. Nah, untuk rokok sendiri memang titik beratnya adalah di pita cukainya, Mbak. Begitu. Jadi kenapa rokok itu dikenakan atau dia dilekati dengan pita cukai? Kita bahas sedikit ya, Mbak. Iya, ya? iya, boleh, sangat boleh ini Mas. Nah, jadi Tribuners, jadi rokok itu merupakan barang kena cukai. Nah, barang kena cukai itu kita bahas cukainya dulu ya, Mbak ya? Boleh Iya, ya? iya, silakan. Jadi cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Oke. Nah, sifat dan karakteristik seperti apa yang menyebabkan barang tersebut menjadi barang kena cukai? Cukai, ya. Yang pertama adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Gitu. Jadi konsumsinya tidak serta-merta bebas gitu Mbak. Semua orang bisa mengkonsumsinya dengan bebas. Bebas Tidak gitu, seperti oke. itu. Nah, yang kedua adalah peredarannya perlu diawasi. Nah, jadi tidak hanya konsumsinya saja, tapi bahkan sampai peredarannya juga perlu Diawasi, diawasi. gitu Betul. ya. Dan yang ketiga adalah barang yang menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. oke. Ini bisa dampak negatifnya bisa bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Ya. Contohnya dampak negatif bagi kesehatan, Ya, bagi itu nomor kehidupan. satu tuh ya, Iya, itu kesehatan yang itu, paling Mas. utama adalah kesehatan. Yang kedua adalah dampak negatif terkait dengan kehidupan sosial seperti itu, Mbak. Nah, yang keempat adalah perlu pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan gitu. Jadi baik. maksudnya adalah yang dikenakan pungutannya atau yang dikenakan cukai adalah orang yang mengkonsumsinya. Yang mengkonsumsi ya Mas Iya, ya? betul. Jadi kalau misal saya yang merokok, saya beli rokok, jadi saya sendiri yang membayar cukainya. Cukainya. Iya, Oke. seperti Bukan itu yang gambarannya. memproduksi itu gimana Mas? Yang untuk yang Nah, memproduksi jadi, rokok sendiri? Gini Mbak, jadi pita cukai atau cukai, kita bilang cukai ya. Pita cukai itu termasuk salah satu bukti pelunasan terhadap pembayaran cukai. Oke. Yang dibayarkan kepada siapa? Yang dibayarkan oleh produsen kepada negara, Negara, gitu. gitu ya. Nah, jadi kalau rokok legal atau ilegal itu kita titik beratkan kepada pita cukainya. Pita cukainya Pita ya cukai, yang pertama ya? betul. Oke. Jadi kalau misalnya rokok itu ada dilekati pita cukai yang Ya. legal tentunya, berarti rokok tersebut sudah membayarkan cukainya atau pungutannya kepada negara. Seperti Oke, itu. berarti untuk melihat apakah rokok ini legal atau ilegal itu yang pertama dilihat dari pita cukainya Iya, Mas ya. betul. Tapi ini Mas Iya. sering beredar di luar sana bahwa kalau semisal pita ini kan kalau semisal tidak pakai pita mungkin bisa membedakan ya Iya. bahwa mana rokok legal, mana rokok ilegal. Iya, betul. Tetapi kalau semisal adanya pita tipuan gitu, ini Iya. bisa terjadi nggak sih Mas di luar sana? Nah, ini seiring perkembangan zaman ya Mbak ya, jadi semakin variatif. Jadi orang itu semakin banyak caranya untuk mengakali negara gitu. Iya, Nah, betul. untuk itu ini yang perlu menjadi perhatian bagi Tribuners semuanya, bahwa khususnya yang menjual rokok ya, ini harus tahu kira-kira
ciri-cirinya seperti apa sih rokok ilegal itu? Nah, untuk itu ini sudah saya bawakan contohnya, Mbak. Nah, Luar biasa, ada banyak banget iya, ya Mas ya. ini bukan suguhan ya, ini buat contoh ini ya. Bukan sungguh. Iya. Baik, baik. Oke. Oke. Jadi yang pertama, Mbak, yang pertama itu adalah rokok bodong. Rokok bodong. Jadi dia dikemasnya ala kadarnya seperti ini dan diperjualbelikan. Tidak ada packaging kardusnya ya, hanya saja betul. plastik. Ya udah. Hanya plastik gini. Oke, Makanya dia namanya ya. rokok bodong. bodong. Ya, Oke. betul. Yang berikutnya ada namanya rokok polos. Oke, jadi bagi Tribuners yang perlu menjadi perhatian adalah ketika Tribuners menjual atau bahkan membeli rokok itu harus diperhatikan terkait dengan pita cukainya. Oh, ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau ciri-ciri umumnya, Mbak. Ya. Jadi rokok yang ilegal itu biasanya dia akan menyerupai Aslinya rokok legal. menyerupai brand-brand besar, Mbak. Oh gitu ya Mas? Iya. Oke. Misalnya ada brand yang sudah terkenal seperti ini ya. Kita tutup dulu ini. Iya. Nah, jadi seperti ini. Baik. Jadi nanti desainnya mirip-mirip seperti ini, Mbak. Jadi untuk mengelabui konsumennya nanti akan dibuat semirip mungkin dengan rokok-rokok brand-brand besar. Iya, seperti karena itu. seperti yang kita bisa lihat secara langsung untuk warnanya pun juga sama Iya, plek-plek gitu ya Mas betul. ya. Dan Ya, ada- secara packagingnya juga sudah termasuk yang profesional gitu, Mbak. Maksudnya sudah niat lah. Ini sudah bisa diperjualbelikan betul. sebenarnya. Nggak kayak pembanding yang rokok Iya, bodong ini ya, ini sangat betul. beda jauh. Ya, ini sebenarnya tinggal dilekati pita cukai saja sudah bisa dijual secara legal. Legal, gitu. Nah, Oke. karena ini tidak ada pita cukainya, ini yang bisa menjadi apa ya, tolak ukur bagi Tribuners untuk mengetahui rokok ini legal atau ilegal. Yang paling gampang adalah dilihat pita cukainya. Pita cukainya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya polos seperti ini, Mbak, Ya, jadi pita cukai itu dilekatkan di tutupnya, ditutupnya. di tempat baik. dia membuka rokok tersebut. Oke. Nah, jadi dengan asumsi bahwa sekali dibuka itu cukainya tidak bisa dipakai lagi. Dipakai kembali ya. Betul. Berarti sekali pakai gitu ya Mas ya. Betul. Oke, baik. Nah, seperti ini Tribuners. Ini namanya rokok polos Tribuners. Polos, Rokok ya. polos. Baik. Tanpa pita cukai. Tanpa pita cukai, luar biasa. Baik. Baik. Ini ada 2 rokok ilegal. Sini Mas, Ada saya 2 rokok bawakan. ilegal. Baik. Ya. Nanti jangan dibawa ya, Mbak ya. Saya bawa, saya edarkan ini enggak ya. Tadi Selanjutnya Mas. Tadi sudah gampang ya mengetahuinya, Mbak. Gampang, Ada pita paham. cukainya atau tidak. Ya. Nah, perlu diketahui lagi Tribuners, yang tertempel itu pita cukai atau bukan. Oh. Pita cukai yang asli atau bukan. Oke, Nah, berarti itu yang next stepnya seperti naik itu, Mbak. lagi ya Mas ya ini ya, membedakannya. Iya, betul. Kadang-kadang orang melihat, wah sudah ada tempelannya nih, Nah. ditutupnya. Udah aman lah ini, berarti legal. Nah, Legal. ternyata belum Tentu. tentu juga. Oke. Jadi kita harus lebih dalam lagi untuk mengetahuinya. Nah, seperti ini Mbak bisa dibandingkan ya dengan Oke, rokok yang yang ini legal, yang legal ya. Nah, Bisa seperti dilihat ini. ya. Kalau ini dia palsunya nemen, Mbak. Palsu nemen. Jadi Gimana ini itu Mas? nggak kreatif Nggak ini. kreatif gimana itu Mas? Jadi dia mencetak pita cukai dengan desain dia sendiri. Oh, seharusnya menyerupai gitu ya. Iya, minimal gitu ya. Nah, jadi ini juga termasuk gampang untuk diidentifikasi. Ya. Jadi caranya gampang. Kita jejerkan aja dengan pita cukai yang brand-brand besar, Ya. yang legal lah seperti itu. Nah, ini sudah jelas kelihatan kalau desainnya sudah berbeda. Nah, pertanyaannya, gimana kalau desainnya sama? gitu? Nah, itu pasti Tribuners juga sulit untuk membedakan mana yang asli, betul. mana yang palsu. Gimana ini Mas? Nah, jadi sebagai informasi saja bahwa pita cukai ini dicetak dan dibuat oleh perusahaan yang sama dengan yang mencetak uang, Mbak. Oh, Peruri. oke, Peruri ya. Nah, dan di pita cukai ini melibatkan beberapa perusahaan, tidak hanya Peruri saja, Mbak. Jadi sangat susah untuk bisa ditiru plek ketiplek gitu. Oke. Jadi biasanya dari kertasnya sudah berbeda. Berbeda. Jadi kalau yang misalnya palsu, dia desainnya mirip tapi kertasnya berbeda, Berbeda gitu ya. Jadi sangat gampang untuk diketahui juga, Mbak. Betul. Oke. Terus di sini ada hologramnya juga. Kalau yang palsu nggak ada hologramnya Mas? Kalau kertas biasa kita print itu, kalau hologram kan kalau misal Kilat-kilat kita gitu ya? iya betul, Mbak. Kalau kita geser-geser seperti ini kan dia akan membenarkan cahaya. Cahaya, Nah, betul. kalau yang palsu dia pasti ya polos aja gitu kayak kertas HVS biasa gitu. Oke, itu sebenarnya tingkatan yang cukup sulit di masyarakat Ya, sih Mas, betul. karena si brand tersebut juga mencetak ataupun menyerupai brand yang asli begitu ya. Betul. Nah, Jadi itu ini- memang butuh kejelian, Mbak. Betul. Nah, untuk cara yang lebih
simple lagi, mungkin bagi Tribuners nih yang berjualan rokok, kalau misal ditawarin sama salesnya gitu ya, Ya. bisa dicek langsung dengan namanya sinar UV, Mbak. Oh. Jadi seperti kita ngecek uang itu asli Ya, atau ya. enggak, ini sama. Caranya Bisa. gimana itu, Mas? Jadi kalau misalnya Tribuners yang jualan rokok nih punya sinar UV, bisa langsung disinari saja. Nanti di sini akan terlihat serat-serat halus seperti cacing-cacing gitu, Mbak. Oh. Itu hanya bisa dilihat menggunakan sinar UV, ya, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti ini. Agak PR sebenarnya, Mas. Agak PR, ya betul. Dan nanti kalau disinari pun ini nanti bagian ini kan ada hewannya ini, Mbak. Ya, ya, Nah, ini betul. nanti juga akan berbendar. Akan berbeda warnanya seperti ya. itu. Jadi memang ya agak effort sedikit lah, tapi Ya. untuk apa ya, lebih aman berjualannya gitu. Iya. Terus ada lagi, Mas, ciri-ciri lainnya? Ada lagi, Mbak. Apa itu? Nah, kalau tadi kan sudah kita ketahui ya, ada pita cukainya atau tidak. Kemudian pita cukainya asli atau tidak. Betul. Nah, kemudian ini ada lagi, Mbak. Jadi modusnya itu adalah biasanya sales tersebut akan mendatangi penjual-penjual, Ya. kemudian akan menyampaikan bahwa, Pak, Bu, nanti Bapak Ibu kumpulkan pita cukai yang asli, nanti itu dilepasi, kemudian nanti akan saya gantikan dengan sejumlah uang Oke, ya, sejumlah uang atau atau akan kita gantikan oke. barang gitu, Oh, misalnya seperti iya, itu. iya, iya. Nah, jadi itu namanya pita cukai bekas. pita cukai bekas. Iya, Berarti bisa diolah kembali gitu ya, Mas ya? Jadi pita cukai yang punya brand-brand lain Iya. itu dilepasin, Mbak, pita cukainya. Kemudian ditempelkan ke rokok yang ilegal ini. Oh, Seperti berarti itu. untuk yang asli juga tanpa cukai berarti? Iya. Kalau gitu seperti itu ya? Iya, betul. Oh, berarti si sales Jadi, ini ya? jadi nanti penjualnya menjual rokok tersebut tanpa pita cukainya atau udah dilepas dulu. Biasanya modusnya seperti itu. Oke. Nah, itu Nah. untuk membedakannya gimana, Mas? Nah, untuk membedakannya di sini kan kelihatan, Mbak. Jadi pita cukainya itu ada bekas sobekannya di Ada sini. bekas sobekannya. Oh Ya, iya, dan iya, dia- bekas dibuka gitu Iya, ya? betul. Dan dia tidak rapi, Mbak, seperti ini. Kalau ini kan Oke. bersih, putih bersih. Iya. Kalau ini kan udah apa ya? Kalau bahasa internasionalnya apa ya? Lecek gitu ya. Lecek. Udah lecek gitu ya. Bahasa internasionalnya lecek gitu ya? Oke, baik, Pokoknya baik. kelihatan lah kalau ini. Iya. Pokoknya ada kerutannya, yang pasti ada kerutannya. Kemudian menempelnya tidak rapi. Tidak rapi ya, Iya, sangat betul. terlihat jelas kalau Sangat itu ya, terlihat Mas. jelas. Oke. Terus untuk selanjutnya ada lagi, Mas, ciri-cirinya? Ada lagi, udah? Mbak. Apa itu? Jadi ini yang saya bawa ini adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Salah peruntukan gimana? Nah, itu, Mas? maksudnya gimana? Jadi rokok sendiri kalau kami golongkan itu menjadi dua, Mbak. Ada namanya sigaret kretek tangan, Ya. ada juga sigaret kretek mesin. Oke. Nah, biasanya kalau yang sigaret kretek mesin ini kita biasa kenal dengan rokok filter. Rokok filter ya? Iya, betul. Nah, kalau sigaret kretek tangan ini biasa kita sebutnya dengan rokok kretek. Rokok kretek? Iya, Oke, betul. kretek sama filter gitu Iya, ya rokoknya? betul. Oke, baik. Nah, Selanjutnya? yang membedakan kalau secara kepabeanan dan cukai, jadi kalau rokok yang kretek ini, Mbak, cukainya jauh lebih murah daripada yang rokok filter. Oke. Seperti itu. Jadi pita cukainya berbeda. Jadi kalau pita cukai kretek harus ditempelkan di rokok kretek. Begitu juga dengan yang filter atau sigaret kretek mesin, seperti itu. Nah, seperti yang saya pegang ini adalah dibungkusnya tertulis adalah kretek filter atau sigaret kretek mesin. Oke, berarti Tetapi ini harusnya filter ya? Harusnya filter. Nah, perbedaannya juga terletak pada penempelannya, Mbak. Gimana itu, Mas? Jadi kalau misalnya rokok filter seperti ini, penempelannya seperti ini, di ujung tutupnya seperti ini, dan bentuknya seperti perangkau. Jadi Oke. tidak panjang. Nah, kalau yang rokok kretek ini pita cukainya memanjang. Panjang. Iya, dan menutup seluruh tutupnya itu, Mbak. Nah, perbedaannya di situ. Nah, Jelas ya, Mas, ya, untuk iya, perbedaannya itu betul. ya? Oke. Jadi kalau misalnya Tribuners nih nemu misalnya beli rokok filter gitu. Lah kok pita cukainya melingkari tutupnya seperti ini. Salah ya berarti nah, ya? itu salah. Berarti itu termasuk rokok Ilegal. ilegal. Oh, Walaupun baik, pita cukainya asli, Mbak. Oh, Itu bisa juga- gitu ya, Mas, ya? iya, Pita bisa. cukai asli ya? Itu juga termasuk rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Peruntukan, Nah, oke. kenapa termasuk ilegal, Mbak? Jadi kalau misalnya ini rokok filter Ya. isi 20. Ya.
Nah, misal pita cukainya harganya 1.000 harusnya kalau untuk filter ya. Filter ya. 1.000, sedangkan untuk kretek kita bilang 300 murah. lah misalnya, 300. Jadi seharusnya dia membayar 20 kali 1.000, dia hanya membayar 20 kali 300. Seperti itu. Oke. Jadi ada selisih yang seharusnya masuk ke kas negara, jadi tidak masuk gitu, seperti itu Mbak. Beda juga gampangannya. ya harganya ya Mas ya. Harganya tadi ya. beda yang juga. kretek sama yang filter beda ya. Iya, betul. Dan Wow, ya. ada lagi Mbak. Apa itu? Jadi tidak hanya SKM dan SKT-nya saja, Oke, tapi harus dilihat jumlah batangnya. Jadi di pita cukai itu Mbak, ada di sini jumlah batangnya. Seperti ini. Ini kan tertulis 12 batang. Berarti oke. ini untuk kemasan yang isi 12. Sedangkan di sini adalah isinya 20. Oh, Jadi nggak itu balance harus ya tulisan sama iya, cukainya betul. gitu ya. Jadi ini rugi juga Mbak negara. Jadi dia hanya membayar sebesar 12 batang. Padahal yang Dijual 20 batang. batang. Sehingga ada kerugian negara 8 batang itu Mbak. Untuk satu bungkus. Nah, kalau dia menjualnya udah jutaan batang kan ya lumayan juga ya ruginya Hitungannya untuk lumayan negara. ya Mas. Iya, betul sekali. Luar biasa. Baik, ini yang terakhir nih Mas. Yang terakhir. Untuk yang terakhir udah selesai kan Mas? Ini Ada lagi satu lagi. Ada lagi. Ada lagi satu lagi. Apa itu? Apa itu Jadi Mas? ada namanya rokok salah personalisasi. Oh, gimana itu? Nah, jadi pita cukai itu Mbak dibuat atau dipesan oleh perusahaan-perusahaan rokok. Jadi kita membuatkan khusus untuk mereka gitu. Jadi ini yang ada kode personalisasi itu khususnya untuk rokok golongan selain golongan 1. Nah, rokok dengan golongan 1 itu adalah pengusahanya sudah membuat lebih dari 3 miliar batang. Oh gitu ya, luar Seperti biasa itu. ya. Banyak banget ya. Banyak. Makanya 3 kalau miliar batang kalau tadi kita hitungannya salah tadi. kalau kita bicara brand-brand besar, kita cari kode personalisasinya itu tidak ada. Jadi kode personalisasi itu nanti akan tertulis Mbak, misalnya PT Cerah gitu. Ya. Jadi nanti ada kodenya di situ. Biasanya CRH. Jadi huruf-huruf yang membentuk nama perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau untuk brand-brand besar karena ini produksinya sudah melebihi dari 3 miliar batang, jadi dia tidak perlu kode personalisasi. Seperti itu, Mbak. Luar biasa. Nah. Ini Mas Andika penjelasannya sangat urut ya. Saya sangat sebagai pendengar gitu ya, saya sudah langsung paham gimana untuk membedakan rokok legal dan rokok ilegal gitu. Mungkin ada lagi perbedaannya apa udah cukup Mas? Mungkin itu Mbak. Jadi yang tadi yang beda personalisasinya itu. Jadi kenapa dia ilegal? Karena misalnya pita cukai untuk perusahaan PT Cerah. Kemudian digunakan untuk perusahaan lain. Nah, sehingga ini kan yang perusahaan lain ini kan belum membayar cukainya. Seperti itu, Mbak. Jadi negara rugi lagi. Nah, gitu. Jadi selama ini mungkin Tribuners menganggap rokok itu ya biasa dikonsumsi, biasa kita temui, ternyata berdampak segitu besarnya terhadap pendapatan negara. Luar biasa. Seperti itu. Mas Andika yang terakhir, harapannya untuk Tribuners semuanya monggo bisa disampaikan. Ya, harapannya untuk seluruh Tribuners nih yang menyaksikan, mungkin selama ini kita menganggap rokok ini sebagai hal yang umum, yang lumrah gitu ya Mbak. Ternyata kita harus menjaga, ternyata rokok ini merupakan penyumbang yang besar juga terhadap negara. Jadi cukai itu di tahun lalu itu menyumbang 200 triliun. 200 triliun ya? Iya, betul. Banyak banget loh itu. Banyak banget, itu 10% dari total penerimaan negara. Nah, itu. Jadi kalau misalnya Tribuners semua ini yang merokok ya. Jadi kita tidak menganjurkan untuk merokok, tapi yang sudah merokok tolong beli rokoknya yang legal. Yang pertama apa? Bermanfaat bagi negara. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya rokok ilegal itu, Mbak. Jadi kita tidak pernah tahu kandungan di dalamnya apa. Iya, betul. Seperti itu. Untuk kesehatan ya, juga. Iya kalau tembakau, kalau bukan. Nah, padahal yang rokok biasa aja berbahaya. Apalagi yang bahannya tidak jelas. Nah, untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh Tribuners ini yang menyaksikan untuk sama-sama kita memerangi rokok ilegal. Nah, caranya gimana? Caranya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang menyaksikan bisa menghubungi kami, kantor Bea Cukai Surakarta, atau bisa ke Satpol PP daerah-daerah setempat juga bisa, Mbak. Jadi kami sudah bekerja sama juga dengan Satpol PP daerah
untuk sama-sama kita menggembur rokok ilegal. Jadi kalau misalnya Tribuners nanti mengetahui informasi sedikit apapun, sekecil apapun terkait dengan rokok ilegal, bisa lapor ke kantor Bea Cukai Surakarta. Luar Dan biasa. tentunya tenang saja Mbak, identitas pelapornya akan kami rahasiakan. Nah itu rahasia ya Mas ya? Rahasia, pokoknya aman pokoknya Mbak. Aman Jadi bagi Tribuners jangan takut Betul. gitu ya. Biasanya emang takut sih Mas, waduh saya Ya, kena apa ini betul. kalau misal saya melaporkan gitu ya. Padahal itu kalau menurut saya bukti sayang kita terhadap orang-orang sekitar kita Mbak. Betul, setuju saya Iya, kalau ini. betul. Jadi itu mungkin pesan saya, karena kalau misalnya Bapak Ibu ini ya ketahuan menjual gitu Mbak, Ya. itu kalau di dalam undang-undang sendiri disebutkan ancaman pidananya minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Luar biasa. Tidak hanya itu Mbak, juga dikenakan denda 3 kali nilai cukai. Oke. Gitu. Di samping ada pidana tadi ada denda juga ya? Gampangnya gini Mbak dendanya. Misalnya satu bungkus ini cukainya 10.000. Oke. Ya. Nah, satu bungkus ini dendanya berarti 30.000 30.000. untuk satu bungkus. Iya. Nah, kalau jualannya Dikalikan ya nah, pasti ya. itu dikalikan. Pasti dendanya sangat wow. Iya, betul. Mungkin tambahan sedikit Mbak, mungkin Iya, monggo. Tribuners mungkin tertarik ya karena harga rokok ilegal itu kan murah. Iya. Tetapi di balik itu semua ternyata rokok ilegal itu merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Gitu Mbak. Dan melanggar ketentuan. Untuk itu Tribuner semuanya yang menjual rokok mending yang legal-legal saja. Ya, ya. setuju. Jangan tergiur untung yang banyak karena di balik itu semua mengerikan ya Mbak. Ini gara-gara jualan rokok bisa dipenjara, terus membayar denda. Kurang gagah gitu ya. Iya. Jadi sayang lah pokoknya. Yang rokok legal aja banyak gitu. Ya, betul. Baik, Mungkin terima itu. kasih banyak Mas Andika sudah memberikan informasi tentang ciri-ciri rokok ilegal kepada Tribuners semuanya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya mungkin Tribuners dan saya belum mengetahui sedetail itu bagaimana ciri-ciri rokok ilegal. Mungkin yang diketahui hanya saja rokok ilegal itu tidak memakai pita cukai. Ternyata banyak banget yang sudah disebutkan sama Mas Andika tadi. Semoga bermanfaat untuk podcast hari ini. Baik, begitu terima kasih banyak Mas Andika sudah menemani Terima kasih. saya hari ini berbincang banyak tentang ciri-ciri rokok ilegal. Mungkin kita dapat bertemu di lain waktu. Baik, saya Reta Sunarto pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.